Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Syabani dari Paralel 2 mata kuliah Praktikum Faal Olahraga. Kali ini saya akan menjelaskan tentang ergosistem pada tubuh manusia. Yang pertama itu ada sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal adalah sistem yang terdiri dari tulang, sendi, otot, saraf, dan jaringan ikat. Sistem ini memungkinkan tubuh untuk bergerak dan beraktivitas seperti berjalan, berlari, mengambil benda, dan sebagainya. Oleh karenanya, jika sistem muskuloskeletal terganggu, tubuh pun akan kesulitan menjalani aktivitas sehari-hari. Namun tak hanya itu, selain mendukung pergerakan tubuh, fungsi lain dari sistem muskuloskeletal adalah membentuk postur tubuh dan melindungi organ-organ penting di dalam tubuh seperti otak, jantung, paru-paru, hati, dan ginjal. Anatomi sistem muskuloskeletal yang pertama ada tulang. Bagian utama dalam sistem muskuloskeletal adalah tulang. Tulang berfungsi untuk menyangga dan membentuk postur tubuh, mendukung pergerakan tubuh, melindungi organ-organ penting, serta menyimpan kalsium, mineral, dan fosfor. Yang kedua ada sendi. Sendi adalah bagian yang menghubungkan dua tulang. Beberapa sendi bisa digerakkan seperti sendi-sendi tulang belakang, sendi pergelangan tangan dan kaki, sendi lutut, sendi jari tangan, dan lain-lain. Namun ada pula sendi yang tidak bisa digerakkan sama sekali atau sendi mati. Salah satunya sendi sutura pada lempengan tengkorak. Yang ketiga ada otot. Tiga jenis otot yang termasuk dalam bagian sistem muskuloskeletal adalah otot jantung, otot polos, dan otot rangka. Otot jantung adalah jenis otot yang bekerja secara otomatis untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Yang keempat ada ligamen. Setiap sendi manusia dikelilingi oleh ligamen atau jaringan ikat yang kuat dan elastis. Ligamen berfungsi untuk menghubungkan tulang dengan sendi, menopang dan menstabilkan pergerakan sendi, memungkinkan pergerakan dan membatasi pergerakan sendi serta menyatukan tulang. Yang kelima ada tendon. Fungsi tendon dalam sistem muskuloskeletal adalah menghubungkan otot ke tulang serta mengontrol gerakan sendi. Tendon berfungsi sebagai tali dan dapat ditemukan di seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, sampai kaki. Contoh dari tendon adalah tendon Achilles dan tendon rotator cuff di bahu. Yang keenam ada tulang rawan. Tulang rawan merupakan jaringan ikat yang menutup sendi. Tulang rawan dapat ditemukan di antara sambungan tulang, hidung, telinga, dan trakea. Sebenarnya, tulang rawan memiliki struktur yang kokoh, hanya saja lebih kenyal dan lentur dibandingkan tulang rangka. Yang kedua adalah sistem saraf. Sistem saraf adalah kumpulan jaringan yang berfungsi untuk mengordinasikan seluruh aktivitas tubuh. Di antaranya adalah berjalan, berbicara, menelan, berpikir, merespon keadaan darurat, dan mengingat. Sistem saraf manusia bekerja dengan menerima informasi atau rangsangan dari tubuh serta lingkungan luar. Lalu informasi tersebut akan diproses untuk mengirimkan instruksi ke seluruh tubuh serta memicu reaksi seperti menggerakkan otot, bernafas, merasakan sakit, dan lain sebagainya. Anatomi sistem saraf manusia ada yang utamanya sistem saraf manusia dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sistem saraf pusat dan saraf tepi. Sistem saraf pusat adalah merupakan suatu sistem yang berfungsi untuk menerima dan menerjemahkan informasi atau rangsangan dari sel-sel saraf tepi yang tersebar di seluruh bagian tubuh. Adapun bagian tubuh manusia yang termasuk dalam sistem saraf pusat adalah sebagai berikut. Yang pertama otak, yaitu organ tubuh yang berfungsi sebagai pusat kontrol tubuh. Organ vital ini bekerja dengan mengendalikan pikiran, sensasi, gerakan, kesadaran, serta daya ingat atau memori manusia. Otak terdiri dari otak besar atau cerebrum, otak kecil atau cerebellum, dan batang otak atau brainstem. Dan bagi bagian kecil lainnya yang dilindungi oleh tulang tengkorak dan selaput otak atau meninges. Selain itu, terdapat cairan cerebrospinal yang mengalir mengelilingi otak dan sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang yaitu bagian tubuh yang terdiri dari sekumpulan rambut saraf dan berfungsi untuk menghubungkan otak dengan bagian tubuh lain melalui batang otak. Sumsum tulang belakang berperan dalam mengirimkan sinyal dari otak ke bagian tubuh lainnya dan juga sebaliknya. Neuron, yaitu bagian tubuh
yaitu bagian unit kerja dari sistem saraf pusat manusia yang saling berkomunikasi dalam mengantarkan impuls saraf dan menghasilkan respon. Setiap neuron terdiri dari 3 bagian dasar, yaitu badan sel, dendrit, dan akson. Selanjutnya ada sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi atau saraf perimer adalah bagian dari sistem saraf manusia yang terdiri dari saraf-saraf yang bercabang keluar dari sistem saraf pusat. Sistem saraf tepi berfungsi untuk mengirimkan informasi dari otak dan sumsum tulang belakang ke seluruh organ tubuh. Yang ketiga ada sistem penciuman. Indera penciuman merupakan salah satu dari 5 indera yang dimiliki manusia. Sebagai bagian dari sistem panca indera manusia, indera penciuman berperan untuk mendeteksi bau atau aroma. Kemampuan menghirup ini dapat terganggu jika indera penciuman ini tidak dijaga dengan baik. Setelah itu, sel saraf pada hidung akan meneruskan sinyal rangsangan bau ke otak untuk diinterpretasikan. Melalui proses inilah kita dapat mencium bau atau aroma sesuatu. Gangguan pada indera penciuman memungkinkan kita untuk membedakan indera penciuman memungkinkan kita untuk membedakan berbagai macam aroma atau bau, misalnya aroma kopi, coklat, parfum, bunga, hingga rempah-rempah. Namun, kemampuan indera penciuman kita terkadang bisa menurun atau bahkan hilang sama sekali. Berikut ini adalah beberapa jenis gangguan yang bisa terjadi pada indera penciuman. Yang pertama ada hiposmia, yaitu menurunnya kemampuan untuk mendeteksi bau. Anosmia, yang ini kondisi ketika indera penciuman kehilangan kemampuannya untuk mencium bau secara total. Yang ketiga ada parosmia, yaitu kondisi saat indera penciuman mengalami perubahan persepsi tentang bau. Misalnya bau parfum yang berbau wangi bisa berubah menjadi bau yang busuk. Selanjutnya ada pantosmia, yaitu saat seseorang mencium aroma tertentu sebenarnya tidak ada. Biasanya hal ini disebabkan oleh halusinasi. Gangguan indera penciuman ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti penuaan, sering merokok, cedera kepala atau hidung, perubahan hormon, efek obat-obatan, hingga penyakit tertentu seperti pilek, alergi, COVID-19, sinusitis, rinitis, dan gangguan sistem saraf dan otak. Pada COVID-19, gejala gangguan penciuman yang bisa muncul adalah kehilangan fungsi indera penciuman atau anosmia, dan gangguan persepsi indera penciuman seperti parosmia dan pantosmia. Yang keempat ada sistem kardiovaskular. Dalam banyak artikel maupun jurnal kesehatan sering didapati istilah penyakit kardiovaskular. Banyak yang mengaitkannya dengan penyakit jantung dan lain sebagainya. Pernyataan ini tentu tidak salah, namun kardiovaskular tidak hanya mengenai masalah pada jantung. Lalu, apa itu kardiovaskular? Penyakit kardiovaskular adalah penyakit yang disebabkan adanya gangguan pada jantung dan pembuluh darah. Contoh penyakit kardiovaskular yang umum ada serangan jantung, aritmia, gagal jantung, hingga stroke. Komponen sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah. Fungsi utama sistem ini adalah untuk mengangkut nutrisi dan darah yang mengandung banyak oksigen menuju seluruh tubuh, serta membawa darah terdioksigenasi kembali ke paru-paru. Sebagai fungsi kardiovaskular yang bertanggung jawab untuk mengirimkan darah ke bagian tubuh, berikut ini organ dan jaringan yang membentuk sistem tersebut. Yang pertama ada jantung, sebuah pompa berotot yang mendorong darah ke seluruh jantung. Yang kedua ada arteri, pembuluh yang membawa darah dari jantung. Yang ketiga ada vena, pembuluh yang membawa darah kembali ke jantung. Yang keempat ada kapiler, pembuluh kecil yang bercabang dari arteri untuk mengalirkan darah ke seluruh jaringan tubuh. Dan kelima ada sistem pernapasan. Sistem pernapasan pada manusia merupakan salah satu tanda vital tubuh yang paling utama. Tanpa cara kerja sistem pernapasan yang baik, seseorang tidak akan mampu bernapas, bahkan bisa bertampak pada fungsi organ lainnya. Sistem pernapasan pada manusia adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Seseorang dapat dikatakan memiliki laju pernapasan normal apabila ia bernapas sebanyak 12-20 kali per menit saat istirahat dan berlangsung secara berkesinambungan. Organ-organ sistem pernapasan pada manusia. Sistem pernapasan bagian atas. Ada beberapa organ dalam sistem pernapasan bagian atas manusia, yaitu rongga hidung, terdiri dari selaput lendir dan rambut halus yang berfungsi untuk menyaring partikel debu atau kotoran dari udara yang masuk ke hidung.
Sinus, yaitu rongga berisi udara di sepanjang sisi hidung yang berperan untuk mengatur suhu dan kelembapan udara yang dihirup. Faring, untuk menyalurkan udara yang masuk dari hidung atau mulut guna diteruskan ke trakea. Ada laring, yaitu ruangan kecil sebelum trakea yang berisi pita suara. Sistem pernapasan bagian bawah. Beberapa organ dalam sistem pernapasan bagian bawah meliputi trakea, yaitu jalan napas utama menuju paru-paru yang terletak di bawah laring. Bronkus, cabang dari trakea yang berfungsi untuk meneruskan udara ke paru-paru, dan cabang terkecilnya dikenal dengan bronchioles. Paru-paru terdiri dari jutaan alveolus yang menerima udara dari bronchioles dan bertugas sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Diafragma, yaitu pernapasan utama yang dapat berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian sehingga membuat udara dapat masuk dan keluar dari paru-paru. Yang keenam, ada sistem pencernaan. Sistem pencernaan manusia merupakan sekumpulan jaringan organ yang berfungsi mencerna dan mengolah makanan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Sistem pencernaan ini berupa saluran yang memanjang mulai dari mulut hingga anus. Dalam menjalankan fungsinya, sistem pencernaan akan dikendalikan oleh sistem saraf, aliran darah, serta berbagai macam hormon dalam tubuh. Bagian tubuh ini juga dibantu oleh enzim untuk mengoptimalkan proses penguraian makanan menjadi molekul yang lebih kecil. Mengenal anatomi sistem pencernaan manusia dan fungsinya. Urutan sistem pencernaan pada manusia adalah dari mulut, kerongkongan, esofagus, lambung, usus halus beserta pankreas dan hati, usus besar, rektum, serta anus. Setiap organ pencernaan manusia tersebut memiliki fungsinya masing-masing dalam mengolah dan mencerna makanan. Berikut penjelasan lengkapnya. Ada mulut, yang kedua ada kerongkongan dan esofagus, yang ketiga ada lambung, yang keempat ada usus halus, kelima ada pankreas, keenam ada hati, ketujuh ada kantong empedu, dan kedelapan usus besar, dan kesembilan ada rektum dan anus. Macam-macam gangguan sistem pencernaan terdapat sejumlah kondisi medis yang kerap menjadi gangguan sistem pencernaan, seperti diare, sembelit, esofagitis, GERD, hingga wasir. Yang ketujuh ada sistem endokrin. Kelenjar endokrin dikenal juga sebagai kelenjar penghasil hormon. Kelenjar ini tersebar di berbagai bagian tubuh dan memiliki perannya masing-masing dalam mengatur sistem organ. Oleh karena itu, kesehatannya perlu dijaga agar tetap berfungsi secara normal. Kelenjar endokrin bekerja dengan menghasilkan dan mengalirkan hormon secara langsung ke pembuluh darah. Hormon yang diproduksi kelenjar endokrin berperan penting dalam mengatur berbagai fungsi dan sistem organ, seperti metabolisme, proses tumbuh kembang, dan pubertas, serta mengatur gula darah, tekanan darah, dan denyut jantung. Berbagai kelenjar dalam kelenjar endokrin ada kelenjar pituitari, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar adrenal, kelenjar pankreas, kelenjar reproduksi, dan sistem genetik. Yang kedelapan ada sistem genetik dan imun. Genetik adalah suatu informasi yang terdapat pada setiap sel makhluk hidup yang dapat diturunkan pada keturunan selanjutnya. Genetik biasa juga disebut dengan asam nukleat atau faktor hereditas. Imunitas atau kekebalan adalah kemampuan organisme multisel untuk melawan mikroorganisme berbahaya atau pertahanan pada organisme tubuh, melindungi tubuh dari pengaruh biologis luar dengan mengenali dan membunuh patogen. Kekebalan melibatkan komponen spesifik dan non spesifik. Yang ke-9 ada sistem reproduksi. Reproduksi merujuk pada serangkaian proses biologis yang bertujuan untuk menghasilkan keturunan baru. Secara khusus, reproduksi manusia adalah pembentukan sel reproduksi yang disebut sel telur atau ovum pada wanita dan sel sperma pada pria. Ketika sel telur dan sperma bertemu dalam kondisi yang sesuai, proses pembuahan terjadi dan pembentukan embrio dimulai.
Reproduksi manusia juga melibatkan pertumbuhan dan perkembangan janin dalam tubuh wanita selama proses kehamilan. Telah disebutkan sebelumnya, reproduksi manusia melibatkan sel sperma dan berbagai organ sistem reproduksi pada pria. Sistem reproduksi pada pria terdiri dari testis, epididymis, saluran ejakulasi, dan penis. Sama seperti sistem reproduksi pria, sistem reproduksi wanita juga terdiri dari berbagai macam organ. Sistem reproduksi wanita terdiri dari serangkaian organ penting dari seperti ovarium atau indung telur, tuba falopi, uterus, cervix, vagina, dan vulva. Dan macam-macam penyakit pada sistem reproduksi pria ada prostatitis, disfungsi ereksi, kanker testis, penyakit pada sistem reproduksi wanita ada endometriosis, infeksi, dan kanker serviks. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan tentang mengenai sistem pada tubuh manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.